komunikasi modern yang lainnya. Karena komunikasi massa ini merupakan cara kita berinteraksi dengan banyak orang, dengan halayak banyak, bukan mengenai medianya, bukan mengenai media yang digunakan oleh halayak banyak. Nah, kemudian menurut MC Quayle 1975 mempunyai beberapa karakteristik komunikasi massa itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama,
Yang pertama, bagi masyarakat, setiap masyarakat pada hakikatnya mempunyai cara-cara dan saluran yang diakui bersama untuk memenuhi kebutuhan anggotanya ketika berinteraksi satu sama lainnya. Pada setiap masyarakat, sejak dahulu sudah dikenal bentuk-bentuk lembaga kemasyarakatan atau peran sosial tertentu seperti rapat desa, rembukan, arisan, telangkai atau utusan, kurir, dan sebagainya. Yang fungsi utamanya adalah untuk memenuhi keperluan tersebut. Cara-cara yang diakui tersebut juga menyangkut keperluan untuk mengomunikasikan suatu secara massal kepada jumlah besar anggota masyarakat, baik di dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan maupun pada pihak luar. Dalam masyarakat tradisional, proses komunikasi mempunyai karakteristik yang mencolok, yaitu P1963. Yang pertama, tidak berorganisasi sebagai suatu sistem yang distinktif yang secara tajam berbeda dengan proses-proses sosial yang lainnya. Yang B, mereka yang berpartisipasi dalam proses tersebut melakukannya atas dasar posisi sosial atau politik dalam masyarakatnya dan sepenuhnya menurut ikatan pribadi mereka. Dan selanjutnya, di antara masalah penting yang ditimbulkan komunikasi massa bagi kehidupan kemasyarakatan menurut Miguel 1969 adalah yang pertama, pengaruhnya bagi hubungan antara sesama orang atau sesama lain dengan digunakannya media massa bagi suatu alat komunikasi sosial. Yang B, penggunaan komunikasi massa dengan kapasitas yang dipunyainya untuk memintas saluran pengaruh yang telah ada sebenarnya dan menimbulkan sumber-sumber kewarganegaraan yang menyaingi terhadap organisasi masyarakat dan institusi-institusinya. Yang C, hubungan timbal balik antara jaringan-jaringan komunikasi antar pribadi dan antar kelompok dengan saluran-saluran komunikasi massa, di antara sejauh mana saluran-saluran tersebut berdiri masing-masing dan sejumlah mana pula bertumpang tindih. Beberapa implikasi yang ditimbulkan komunikasi massa bagi masyarakat modern yaitu yang pertama, media massa menumbuhkan atau membuka jalan bagi suatu rangkaian aktivitas baru yang berkaitan dengan manipulasi simbol-simbol seperti periklanan, humas, riset, pemasaran, penelitian layak, polling opini publik, dan sebagainya. B, media massa menyediakan basis bersama dalam hal berita dan informasi yang menggunakan polling opini menjadi aktivitas yang signifikan. Yang seterusnya atau yang C, media massa mempunyai status dan otoritas dengan mempunyai kontrol atas sumber kebenaran atas opini publik. Media massa seringkali berada pada posisi memberi dan membatalkan prestasi dan legitimasi.